Oke, seperti yang kalian lihat, hari ini aku belum pakai makeup apa-apa. Jadi tadi aku cuma pakai toner aja, dan ini rambut aku masih agak sedikit basah karena tadi aku habis keramas. Dan biasanya sebelum aku pakai makeup, aku bakal siapin wajah aku dulu. Aku pakai si Pixi White Aqua Hydra Moist Essence dan juga Pixi White Aqua Brightening Moisturizer. Itu aku bakal lanjutin pakai Skin Aqua UV Moisture Milk. Ini sunscreen, kalian tuh penting banget pakai sunscreen meskipun moisturizer kalian ataupun kosmetik kalian tuh udah mengandung SPF, tapi sunscreen itu tetap harus kalian pakai gitu ya. Jadi dia tuh fungsinya buat ngelindungin wajah kalian dari sinar UVA, UVB kayak gitu, dan itu bagus banget untuk kesehatan kulit kalian biar nggak gampang ngeflek kayak gitu. Ini dikocok dulu. Dan next aku bakalan pakai si Eminapo Ranger. Ini aku bakalan pakai di area T-zone aku aja. Next aku bakal pakai concealer, dan di sini aku pakai Wardah Liquid Concealer dan aku pakai shade 02. Dan sambil aku pakai makeup, aku bakal bacain Q&A dan juga kasih jawabannya sama kalian. Jadi beberapa dari kalian nih udah ada yang nanya ke aku, sejak kapan Kak jadi beauty vlogger dan alasannya apa? Terus ceritain awal-awal jadi content creator. Kakak suka makeup sejak kapan? Sejak kapan suka dunia kecantikan? Apa kakak punya bisnis online shop, makeup dan skincare gitu? Kok banyak makeupnya? Jadi aku bakal ceritain mulai dari awal kenapa aku suka makeup dan sampai sekarang kayak gitu. Nah, dulu zaman kecil itu kan aku ikut kayak grup tari gitu. Dari kecil juga aku diikutin mama aku les-les nari gitu kan. Nah, pas SD tuh jadi kayak grup intinya sekolah kalau misalkan ada porseni atau iya porseni ya namanya dulu, dan full make up, tapi make upnya itu yang emang make up pentas istilahnya. Terus sampai akhirnya SMP itu aku juga masih ikutan nari dan masih istilahnya masih jadi grup intinya sekolah gitu juga sama. SMA itu sama sekali aku nggak pernah pakai makeup. Aku bahkan kayak ke sekolah ya udah cuman pakai bedak atau kadang nggak pakai apa-apa. Nggak kayak mungkin anak sekarang tuh udah ngerti ya. Anak SMP aja udah ngerti namanya skincare gitu kadang, ya ampun. Di zaman aku tuh sama sekali aku nggak ngerti apa itu skincare. Aku nggak ngerti apa itu makeupan yang baik untuk dipakai ke sekolah, karena aku pikir kita ke sekolah ya nggak perlu pakai makeup kayak gitu. Dan teman-teman aku pun juga nggak ada yang pakai makeup zaman itu. Aku dulu SMA itu pakai lip eyes. Kalau kalian pernah ngerti, nggak tahu itu masih ada apa nggak, yang warnanya pink. Kalau dipakai bakal berubah jadi pink gitu. Nah itu aku pakai itu selain pakai bedak. Akhirnya aku kan lulus SMA nih. Aku punya pacar dan kakaknya tuh ngasih tahu aku udah gede, udah mau kuliah, dandan situ loh gitu. Itu aku terus mikir, oh iyalah aku harus dandan kayak gitu. Nah, jangan dikira terus aku tuh ngerti dandan yang sebenarnya kayak gitu. Jadi dulu tuh dandanan aku, kalau aku bilang kayak nggak banget gitu loh. Jadi yang ya cuman ngerti aja, nggak yang bisa gitu. Itu lucu banget karena aku masih maba gitu kan, ospek nih. Terus aku kan bawa pouch makeup gitu, dan kebetulan tuh aku datang telat sama kakak seniornya nih, dipanggilkan ke depan. Terus ditanyain bawa apa aja, terus ketahuan kan aku bawa makeup pouch gitu, dan isinya tuh nggak yang aneh-aneh. Waktu itu bedak sama apa ya, lipstick kalau nggak salah, lipstick atau lip balm gitu. Terus si kakaknya tuh ngomong, gowo make up katanya endel-endelan ta. Aku tuh masih inget banget dulu zaman kuliah tuh ngertinya dandan tuh kayak cuman pakai two way cake
pakai alis, udah ngerti gimana pakai alis ya, meskipun cuman selirit kecil doang kayak gitu ya, basic banget lah istilahnya. Terus aku mengenal yang namanya eyeliner. Di situ aku inget banget, aku dulu pakai eyeliner pertama kali itu eyeliner pensil gitu, dan itu mereknya kalau nggak salah Ayubeyu atau apa sih nggak tahu, aku pokoknya ingetnya depannya tuh AUBU gitu kayaknya. Itu tuh item bagus banget dan enak banget diaplikasikan, jadi tinggal seret udah langsung dia on point gitu kan. Tapi karena namanya eyeliner pensil tuh kan nggak waterproof, nggak smudge proof, otomatis dia itu bakalan nempel gitu kan. Kalau misalkan kita kuliah dari pagi sampai siang kayak gitu, di bagian atas sini tuh nempel udah kayak Deddy Corbuzier gitu aku waktu kuliah, parah banget. Terus akhirnya aku menemukan yang namanya eyeliner, waktu itu kalau nggak salah eyelinernya Silky Girl, atau kalau nggak salah lagi itu eyelinernya Pixi, yang dia itu di dalam cepuk gitu yang ada kuasnya, yang kayak eyeliner gel mungkin ya itu namanya. Nah aku pakai eyeliner itu, jadi aku lumayan pakai itu hampir setahun lebih lah. Terus tetep dong, karena itu kan nggak waterproof juga, jadi dia bakalan hilang gitu udah di bagian sini. Kalau nggak gitu, kalau misalkan kita buru-buru langsung berangkat kuliah gitu, dia bakalan nempel-nempel di atasnya sini kayak gitu. Akhirnya aku nemuin yang namanya Maybelline Hyper Gloss kalau nggak salah itu ya, yang dia kuas kecil itu. Nah itu holy grail aku banget, mulai dari kuliah sampai aku kerja tuh aku masih pakai itu tau. Sambil lanjut aku bakalan pakai Wardah Lightning Liquid Foundation, dan di sini aku pakai shade 02. Nah lanjut lagi, setelah aku ngerti dan nemu yang namanya eyeliner yang baik dan benar, si Hyper Gloss ini tuh lumayan banget. Makanya kenapa aku suka banget. Di momen itu aku masih belum nemu yang namanya eyeliner spidol kayak gitu, itu aku belum ngerti, belum tahu sama sekali. Terus aku juga inget banget ya, makeup aku tuh kayak cuman itu aja dan nggak banyak varian. Ya udah itu aja aku pakai. Paling yang agak ada perbedaan cuman di bagian lip product kayak gitu. Emang dari dulu aku suka banget sama lip product karena bibir aku emang tipikal yang gelap, dan aku suka banget kalau misalkan ada lip product tuh yang bisa ngecover bibir aku yang gelap kayak gitu. Akhirnya aku lulus kuliah kan. Nah lulus kuliah ini aku nggak langsung kerja, jadi ceritanya kayak masih nganggur dulu sekitar setahun gitu kan. Aku akhirnya kerja nyanyi-nyanyi gitu. Aku nyanyi di cafe, di resto, di hotel, jadi kayak di acara-acara freelance aja sih sebenarnya. Nah dari situ aku akhirnya mulai pakai make up yang agak sedikit lebih mending lagi istilahnya. Aku udah kenal yang namanya eyeshadow, gimana pakai eyeshadow. Tapi ya skill aku ya di situ-situ aja kayak gitu, nggak yang gimana-gimana banget. Jadi dulu tuh aku nggak ngerti yang namanya milih foundation yang bagus itu yang kayak apa, complexion yang bagus itu kayak gimana, skin tone, undertone itu aku nggak ngerti. Jadi foundation pertama aku itu dulu aku inget banget itu La Tulip, yang dia dicepuk putih itu, yang cepuknya warna putih. Di situ aku nggak ngerti apa sih bahasa Indonesianya cepuk itu, pot ya. Nah itu jadi make up aku dulu tuh kalau nggak La Tulip ya Pixi. Udah dua itu aja, nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah yang macam-macam. Apalagi dulu itu merek-merek kosmetik kan nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang kan hampir setiap bulan tuh kosmetik, merek-merek kosmetik atau brand-brand kosmetik tuh kayak ngeluarin produk baru gitu. Dulu tuh nggak banyak variannya. Jadi dulu aku ngerti foundation pun tuh paling cuman yang foundation itu dari La Tulip sama concealing base-nya Pixi. Dulu tuh namanya Pixi Stick Foundation kalau nggak salah, dan dulu packagingnya tuh masih yang warna putih. Udah aku pakai itu doang.
Pernah pakai yang aneh-aneh, sama pakai two way cake-nya si Pixi. Jadi two way cake ini lucu. Kalau misalkan aku lagi punya duit, aku bakalan beli si La Tulip karena si La Tulip ini kan harganya jauh lebih mahal daripada si Pixi. Terus kalau misal aku nggak punya duit, aku bakalan pakainya si Pixi karena Pixi ini murah banget. Kalian beli refillnya pun itu udah dapet tempat yang cukup aman. Kalau misalkan kalian bawa-bawa, ya udah, kalau misal nggak ada kaca, aku pakai kaca yang ada aja gitu. Jadi nggak terlalu maksain diri lah istilahnya. Terus akhirnya setelah aku nyanyi-nyanyi ini tadi, aku kerja kan di salah satu perusahaan gitu. Malah waktu aku pas kerja ini, aku sama sekali kayak nggak dandan gitu. Jadi aku dandan cuman waktu nyanyi aja. Di siangnya aku kerja, di malamnya tuh aku kayak ngambil freelance nyanyi juga. Oke, next ini aku bakalan pakai powder, dan di sini aku pakai loose powder dari Pixi, dan aku pakai shade 03 Natural Peach. Nah, ini aku baking dulu, aku biarin dulu. Sambil aku nge-baking ini, aku bakalan pakai eyeshadow, dan di sini aku pakai si YOU Natural Perfect Eyeshadow Palette, dan di sini aku pakai yang shade Maple. Ini udah ada kuasnya gitu, cuman aku bakalan pakai kuas aku sendiri. Ini aku zoom jadi biar kalian bisa lihat. Terus sambil ini aku bakal cerita lagi. Aku pindah kerja lagi nih akhirnya. Aku udah nggak kerja di situ lagi ya kan. Nah, aku akhirnya kerja di salah satu perusahaan. Di situ aku juga jadi sekretaris lagi. Cuman di sini aku malah lebih jadi kayak sekretarisnya bos gitulah istilahnya. Malah di situ aku jarang banget dandan. Bayangin, aku bakalan dandan itu cuman kalau misalkan pas mau ada meeting, mau ketemu siapa, kayak gitu doang. Bayangin aja. Di situ aku juga masih nyanyi sama, jadi aku bakalan dandan kalau pas malam mau nyanyi aja. Sampai akhirnya aku kerja di salah satu mall. Kalau kalian yang anak Surabaya, kalian mesti tahu Tunjungan Plaza 6, mall terbaru dari Tunjungan Plaza. Jadi itu mall kelasnya kayak high end gitulah istilahnya. Jadi mallnya tuh emang benar-benar brand-brand branded semua. Dan pastinya itu menuntut aku untuk lebih aware lagi sama yang namanya make up. Disitulah aku mulai lebih concern lagi dengan yang namanya make up. Jadi bayangin, aku tuh baru benar-benar ngerti foundation yang bagus, foundation yang kira-kira bakalan enak kalau aku pakai mulai dari pagi sampai siang, atau dari siang sampai malam karena kerjanya shift kan. Itu foundation yang kayak gimana, kayak gitu. Aku pertama kali waktu itu inget banget beli foundation yang agak mahal menurut aku pada saat itu punya si Revlon Color Stay kalau aku nggak salah, yang normal to oily skin, jadi yang untuk kombinasi. Jadi aku inget banget itu foundation pertama aku yang paling genah, yang paling bagus lah daripada foundation aku sebelumnya. Di situ aku juga udah mulai beli-beli yang namanya lipstick, namanya lip cream, karena waktu itu udah mulai banyak merek-merek lip cream. Aku inget banget lip cream pertama aku dulu itu lip creamnya Pixi. Di situ aku jadi super jatuh cinta sama lip creamnya Pixi, dan sampai sekarang aku pakai. Aku lanjut dulu, ini aku bakalan pakai si warna yang ini untuk di bagian sini. Aku akhirnya kan mengenal yang namanya makeup yang lain, misalkan kayak highlighter. Aku akhirnya mengenal yang namanya make contour, pentingnya itulah istilahnya. Dulu ya udah kenal, cuman maksudnya aku jarang mengaplikasikan itu di keseharian aku kayak gitu. Terus di kerjaan itu aku tuh jadi sering banget belanja-belanja, apalagi di zaman itu kan udah ada Shopee. Jadi aku sering banget belanja-belanja Shopee dan dikirim ke situ kan. Akhirnya nih teman-teman aku setiap kali aku mau belanja, mereka tuh pasti nitip aku, karena kan Shopee itu ada free ongkir kan, tapi harus ada minimal pembelanjaan. Jadi kita tuh kayak belinya kloter bareng-bareng gitu biar dapat free ongkir. Jadi setiap kali mau belanja tuh aku pasti woro-woro dulu ke teman-teman aku mau belanja Rek, kamu mau nitip apa? Kalau misalkan aku nggak nanya, mereka kalau misal mau beli sesuatu, mereka pasti bakal ngomong,
kamu kalau belanja nanti aku nitip alis ya, aku nitip maskara ya, kayak gitu. Ini aku bakal bersihin backingan aku dulu. Selain mereka sering titip-titip barang kayak gitu, mereka tuh juga sering banget kalau misalkan mau beli-beli sesuatu tuh nanya ke aku akhirnya, ini bagus nggak ya, ini bagus nggak ya, kayak gitu. Sampai akhirnya aku udah nggak kerja di situ lagi. Terus kan aku cuma nyanyi-nyanyi aja juga. Karena corona ini, nyanyi itu kan udah nggak boleh lagi, kafe-kafe banyak ditutup, hotel banyak ditutup, resto juga banyak yang tutup. Kalaupun buka tuh mereka kayak nggak ngadain live musik karena ada jam malam kayak gitu kan. Akhirnya banyaklah waktuku untuk di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Dari situ akhirnya tuh aku sering banget bikin-bikin kayak make up look apa, coba-cobain produk ini, coba-cobain ini. Nganggur aja, nggak ngerti, pokoknya aku pengen coba aja. Biasanya tuh tengah malam aku tuh punya ide untuk bikin-bikin sesuatu kayak gitu, dan di jam 12 malam tuh biasanya bakal udah selesai dan aku hapus terus aku tidur, udah gitu doang. Bayangin, semenjak corona tuh akhirnya aku jadi kayak jauh lebih impulsif. Aku nggak ngerti kalian juga kayak gitu apa enggak. Jadi aku tuh jadi sering banget belanja-belanja barang, belanja-belanja make up, kayak lapar mata banget gitu loh, lihat Shopee, lihat Tokopedia, lihat Lazada, itu rasanya pengen beli. Lanjut, next aku bakalan pakai pensil alis. Di sini aku pakai punya Viva dan aku pakai yang dark brown. Dan akhirnya teman-teman aku yang deket tuh bilang, setiap kali aku posting mereka ngomongnya, udah sana lo bikin podcast kek, bikin blog kek, atau review apa gitu loh, daripada make upnya nganggur, katanya gitu. Terus aku pikir-pikir, ya ada benarnya juga sih. Buat apa ya, kayak aku punya make up segini banyak terus aku mau pakai buat kemana, toh sekarang lagi corona, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nongkrong, nggak bisa nyanyi. Nah aku juga mikir, biasanya kan teman-teman aku kalau misal mau beli make up, mereka tuh juga sering nanya-nanya ke aku gitu. Kadang dapat email promo atau WhatsApp promo dari Guardian, nanyanya ke aku, lipstick ini bagus nggak ya? Lah aku nggak pernah coba, jadi aku gimana bisa ngasih tahu kayak gitu sih. Terus ya udah, akhirnya kenapa nggak aku bikin konten aja ya, jadi bisa ngebantu banyak orang juga. Jadi biar sekalian orang-orang yang lain tuh bisa ngerti ini produk bagus apa enggak, kayak gitu. Dari situlah akhirnya aku bikin konten kayak sekarang. Jadi biar keimpulsifan aku itu lebih berfaedah gitu loh, nggak buang-buang duit doang. Alasan aja sih sebenarnya. Terus ada juga dari kalian yang nanya, gimana sih caranya biar bisa pede di depan kamera, gimana caranya biar bisa ngomong di depan kamera, kayak gitu. Intinya gimana caranya bisa pede. Nah kalau masalah pede sih, menurut aku sebenarnya di awal-awal aku bikin video pun tuh aku masih kayak emang bener-bener amatir banget. Aku ini harus ngomong apa ya kira-kira, jadi ngomong tuh masih belepotan. Kalau aku lihat video aku yang dulu tuh, aku kayak, kamu tuh ngomong apa sih sebenarnya? Namanya kita tuh learning by doing kan ya. Ya udah dijalanin aja sambil belajar kayak gitu. Bermake up pun itu juga kayak gitu, say. Jadi kalian tuh nggak perlu ngerasa minder. Misalkan aku belum bisa bikin alis nih, atau aku belum bisa bikin eyeliner. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semua itu bisa dipelajari sambil berjalan istilahnya. Jadi udah bikin aja, nanti misalkan oh kok kelihatan jelek ya, besok dicoba lagi. Oh kok gini ya, besok dicoba lagi, kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak usah ngerasa patah semangat kalau misalkan ternyata apa yang kalian kerjakan di awal-awal tuh kayak ngerasa itu nggak berhasil. Kalau masalah ngomongin pede di depan kamera sih,
sebenarnya lebih enak ya, karena di depan kamera ini tuh kita nggak perlu berhadapan langsung dengan orang. Jadi ya udah, kita kayak ngomong sama kamera kita aja sendiri kayak gini. Biasanya buat ngelatih itu aku banyak-banyakin ngomong di depan cermin, ngomong-ngomong sendiri gitu. Jadi kayak cuman self talk aja. Itu juga ngebantu banget buat kalian untuk meningkatkan rasa percaya diri di luaran. Jadi karena aku ini juga nyanyi, yang pastinya aku harus nyapa tamu, aku harus nyapa orang-orang yang ada di cafe kayak gitu kan pasti. Nah, aku harus bisa menguasai situasi yang ada di tempat tersebut. Misal kira pengunjungnya kayak gimana sih, anak-anak muda kah, atau mungkin orang-orang tua, atau mungkin eksekutif kayak gitu. Jadi kita harus ngerti gimana caranya berkomunikasi. Itu malah jauh lebih susah loh, by the way. Untungnya dulu aku kuliah itu kan emang jurusan komunikasi, jadi ya sedikit banyak ilmu dari kuliah aku tuh kepake banget di dunia aku yang sekarang juga. Jadi gimana caranya untuk tampil di depan kamera, gimana caranya ngomong, gimana caranya presenting, MC kayak gitu. Next, lanjut aku bakalan pakai eyeliner, dan di sini aku pakai Dear Me Beauty Perfect Matte Eyeliner. Ini tuh juga lagi sering banget aku pakai karena ini tuh enak banget gitu. Dia pekat dan lumayan awet. Ngomongin soal pede nih ya, dimanapun berada atau kalian pakai apapun tuh mesti pede gitu loh. Jangan ngerasa minder sama diri kalian sendiri. Jadi apapun yang kalian lakukan tuh udah percaya aja. Kalaupun gak bagus, nanti bisa diulangin lagi. Kalaupun make upnya masih semrawut, ya udah nggak apa-apa. Alisnya masih tinggi sebelah, ya udah nggak apa-apa. Aku tuh kadang sering ya, alis aku tuh kayak beda sebelah, atau eyeliner aku yang sebelah kanan kayak lebih naik. Ya udah, kalau nggak terlalu kelihatan banget, nggak masalah, nggak terlalu aku jadiin big deals. Nggak perlu sampai ngerasa nggak pede karena kayak gitu. Apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian itu juga berpengaruh sama apa yang keluar dari diri kalian. Kalau kalian sendiri udah ngerasa secure dengan pembawaan diri kalian, otomatis apa yang dilihat orang itu juga bakalan kelihatan cakep. Misal nih, kalian pakai baju mau sebermerek apapun, kalau kalian itu nggak pede makainya, pasti itu bakal kelihatan jelek. Sedangkan kalau kalian mau pakai baju second hand sekalipun, kalau kalian pede pakainya, itu bakal kelihatan bagus. Misalnya gini, ada orang pakai baju, aku takut ini kelihatan belahan dadanya, atau aku takut ini loh kelihatan paha aku. Terus dia itu sedikit-sedikit nurunin roknya, atau kalau nggak gitu sedikit-sedikit benerin bajunya naik-naik itu. Kalian yang tadinya nggak notice, akhirnya tuh jadi kayak ngeliatin juga nggak sih? Akhirnya yang kalian tadinya biasa-biasa aja, akhirnya kan ngerasa kayak apaan sih kayak gitu kan. Lanjut, aku bakalan pakai blush, dan di sini aku pakai YOU Simplicity Flush Blush. Ini aku pakai yang nomor 04 Pretty Peach. Suka sama blush ini karena dia pigmented, cuman dia tuh menyakiti kuku aku. Lihat deh tuh, kuku aku jadi coel. Ini nggak ramah buat orang yang pakai kutek, tau gak sih? Ini tuh merusak kutek kita. Sedih aku tuh. Jadi ya guys, buat kalian yang mungkin masih ngerasa nggak pede, atau mungkin masih bertanya-tanya gimana sih biar bisa pede, udah percaya aja sama diri kalian. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu, ekspresikan aja. Terus kalau misalkan ngerasa nggak pede karena masih belum bisa bermake up, karena masih banyak kurangnya atau banyak salahnya, nggak apa-apa, coba aja terus. Lama-lama kalian bakalan bisa. Aku kok nggak punya make up banyak, aku make up aku ini aja. Percayalah, semua akan banyak pada waktunya. Jadi make up aku dulu juga kan nggak banyak, cuman itu aja, tapi ya udah, nggak masalah juga. Aku bakalan pakai si
Mizu Normina highlighter, dan ini aku pakai yang shade Candela. Jadi semua itu ada prosesnya, kalian percaya aja deh sama proses kalian kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu minder, nggak perlu ngerasa yang gimana-gimana karena ngelihat orang lain kayak gini kok kalian kayak gini. Nggak usah jadikan patokan orang lain itu jadi sama kayak apa yang kalian punya kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Kalian cukup mengagumi nggak masalah, kalian belajar dari orang itu, tapi nggak perlu sampai yang merasa harus punya make up yang banyak kayak gitu juga. Ya kalau ada sih nggak masalah, kalau nggak ada itu yang bikin kalian akhirnya ngerasa kurang terus. Bahkan kalian ngerti nggak sih, aku tuh baru mengenal skincare lagi itu setelah kalau nggak salah sekitar 4 tahun ke belakang. Jadi sebelumnya tuh aku kayak masih ngentengin banget, alah buat apa sih pakai skincare, aku lo jarang jerawatan, aku lo jarang breakout atau segala macam. Jadi emang beneran aku tuh kalau sekalinya jerawatan cuman satu di bagian dahi, di pipi, cuman gitu doang, nggak pernah sampai yang gimana-gimana. Tapi terus aku akhirnya sadar umur aku ini udah mau 30 pada saat itu ya. Terus nggak mungkin kalau misalkan aku nggak ngejaga wajah aku. Akhirnya mulai concern pakai yang namanya skincare. Awal-awal tuh aku pakai kayak teraskin kayak gitu. Itu tuh kenceng banget sumpah. Itu rasanya muka tuh langsung kayak jadi tipis gitu loh. Terus akhirnya aku berhenti pakai kayak gitu. Aku coba pakai si Pixi ini lagi, dan ternyata alhamdulillah itu berhasil dan enak-enak aja, nggak ada masalah. Sebelumnya sih sebenarnya aku udah pernah pakai skincare gitu. Jadi dulu aku pernah ke salah satu klinik, cuman karena memang mungkin wajah aku ini nggak terlalu banyak masalah, terus pakai krim-krim yang keras kayak gitu, akhirnya kulit aku makin tambah tipis. Aku suka banget yang namanya ngelap muka itu agak sedikit kenceng gitu, akhirnya muka aku tuh kayak kegores, apa ya kalau bilangnya tuh kayak iritasi gitu, merah, terus lama-lama jadi gosong, dan itu kalian tahu itu ada di bagian hidung, lama banget hilangnya setelah dia berbekas kayak gitu. Dari situ kenapa makanya aku kayak ngerasa males banget pakai skincare karena takut bakal kayak gitu lagi gitu muka aku. Oke, next aku bakalan pakai maskara, dan ini aku pakai Pixi Lash It Up. Aku pakai yang 01 Signature Black. Aku bakalan jepit bulu mata aku dulu. Dan saran aku ya guys, kalau kalian mau pakai maskara, terus mau kalian jepit dulu kayak gini, itu jepitnya satu-satu dulu aja, terus pakein maskara. Jangan langsung dua-duanya kalian jepit, karena kalau misalkan kalian jepit dua-duanya tuh takutnya yang di sebelahnya yang belum dipakein maskara itu keburu turun gitu. Next lagi aku bakalan pakai Velvet Matte Lip Mousse dari Wardah Color Fit, dan ini aku pakai yang shade Dainty Caramel. Oke, untuk yang terakhir aku bakalan pakai Pixi Aqua Protecting Mist. Ini tuh biar makeup kalian jauh lebih tahan lama dan biar bisa lumayan awet seharian gitu. Dan sekarang kita harus mingkem dan merem. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Make up kayak gini biasanya aku pakai kalau misalkan aku mau keluar sama temen-temen aku atau aku mau nongkrong kayak gitu. Jadi ini tuh simple tapi masih kelihatan cakep banget dan maksimal banget hasilnya. Semoga apa yang aku sharingkan hari ini tuh bermanfaat dan bikin kalian makin semangat lagi dan pengen belajar lagi. Dan buat kalian nih yang ngerasa nggak pede ataupun ngerasa minder, nggak tahu gimana caranya bisa ngomong di depan orang, atau gimana caranya bisa ngomong di depan kamera, gimana caranya bisa pede berpakaian, udah nggak usah dipikirin, kalian express yourself aja, embrace yourself, nggak usah membatasi diri kalian.
karena apa yang ada di dalam diri kalian itulah yang akan memancarkan auranya di sekeliling kalian. So thank you so much for watching. Kalau kalian suka sama video aku, kalian bisa langsung like atau kalian bisa langsung subscribe nih di channel aku, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi belnya. Dan ketemu aku di video aku selanjutnya. Bye.